Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tri Utomo dengan NIM S1C123006, Prodi Teknik Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Al-Waluyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Geologi Batubara mengenai Genesia dan lingkungan pengendapan batubara oleh dosen pengampu Bapak Isman Saleh, STMT. Sebelum kita melangkah ke materi Genesia dan lingkungan pengendapan batubara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu batubara. Jadi batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar yang terbentuk dari akumulasi dan alterasi material organik atau sisa-sisa tumbuhan. Nah, komponen utama dari batu bara ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Dan batu bara ini sangat penting digunakan untuk sumber energi utama global dan bahan baku industri. Eh, Kemudian kita melangkah ke jenis batu bara. Jadi pembentukan batu bara ini eh, terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu dimulai dari pembentukan gambut. Jadi prosesnya itu tahap ini terjadi ketika material tumbuhan seperti daun, ranting, batang pohon terakumulasi di suatu lingkungan. Namun akumulasi saja ini tidak cukup. Nah, kunci dari tahap ini adalah kondisi anaerobik, yaitu kondisi yang miskin atau tanpa oksigen. Nah, kondisi anaerobik ini biasanya tercipta di lingkungan yang tergenang air secara permanen seperti rawa-rawa ataupun hutan rawa. Air tersebut eh, berfungsi sebagai pelindung yang menghambat kerja bakteri aerob sehingga proses dekomposisi atau pembusukan material organik ini berjalan tuntas. Jadi asin dari penguatan ini adalah gambut atau yang disebut dengan peat yang merupakan cikal bakal dari batu bara. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tanpa lingkungan rawa yang tergenang dan stabil, kita tidak akan pernah mendapatkan material awal berupa gambut. Eh, Selanjutnya itu tahap kedua yaitu pembatubaran. Nah, prosesnya itu dimulai dari eh, rambut yang terkubur oleh sedimen mengalami peningkatan suhu dan tekanan. Nah, proses pengubaran inilah yang meningkatkan dua faktor pengendali utama yaitu suhu dan tekanan. Nah, peningkatan suhu dan tekanan atau yang kita sebut dengan proses Boreal, diagenesis dan metamorfisme termal yang memicu perubahan kimia. Proses utama di sini adalah devolatilisasi, yaitu pelepasan senyawa-senyawa volatil. Gambut akan melepaskan air, gas metana, dan karbon dioksida. Karena air dan gasnya terlepas, maka yang tersisa adalah material yang semakin padat dan semakin kaya akan karbon. Nah, peningkatan kadar karbon inilah yang meningkatkan ring batu bara. Jadi secara berurutan ring batu bara itu berkembang dari yang terendah yaitu lignit, kemudian menjadi subbituminus, lalu bituminus yang paling banyak ditambang dan akhirnya mencapai ring tertinggi yaitu antrasit. Kemudian kita ke ring batu bara. Yang pertama itu ada lignit. Pembentukannya itu terbentuk dari gambut yang baru mengalami penguburan dangkal. Ciri fisiknya adalah berwarna gelap coklat, lunak, dan seringkali kita masih bisa melihat jejak-jejak struktur kayu aslinya. Kelemahan utama dari lignit ini terletak pada komposisinya. Jadi lignit ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 45%, dan kandungan karbon yang relatif rendah, sekitar 25% hingga 35%, dan karbonnya tetap. Eh, Penggunaannya itu nilai kalorinya rendah, sehingga umumnya digunakan untuk pembangkit listrik di dekat lokasi tambang untuk mengurangi biaya transportasi.
Dan suhu dan tekanan itu memerlukan suhu dan tekanan paling rendah. Kemudian ada subbituminus, pembentukannya merupakan transisi antara lignit dan bituminus. Batu bara ini telah terkubur lebih dalam dibandingkan lignit. Nah, karakteristik fisiknya itu berwarna hitam kusam, lebih keras dan padat daripada lignit. Nah, untuk struktur kayunya itu sudah hampir hilang. Untuk eh, kandungan airnya itu menurun signifikan sekitar 10% hingga 25%. Dan kandungan karbonnya meningkat sekitar 35% hingga 45%. Penggunaannya itu memiliki nilai kalori sedang, lebih baik dari lignit, dan umum digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara ini memiliki potensi untuk mudah terbakar secara spontan saat disimpan. Kemudian yang selanjutnya itu ada bituminus. Bituminus itu terbentuk dari penguburan yang lebih dalam dan mengalami tekanan serta suhu yang optimal dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Secara fisik, eh, bituminus ini berwarna hitam pekat, keras dan sering memiliki kilo seperti kaca. Nah, secara komposisi, bituminus ini memiliki kandungan karbon tetap yang sangat tinggi dan kandungan air yang rendah, menjadikan batu bara dengan nilai kalori tinggi. Bituminus sangat penting karena memiliki dua kegunaan yang utama. Pertama itu bituminus thermal sebagai sumber energi utama pembangkit listrik, yang lebih istimewanya lagi bituminus metalurgi. Coking coal ini adalah bahan baku esensial yang diolah menjadi kokas yang merupakan komponen penting dalam industri peleburan baja. Kemudian yang terakhir dari ring batu bara itu ada antrasit. Pembentukannya itu eh, telah mengalami suhu dan tekanan yang tinggi dan seringkali dipengaruhi oleh deformasi tektonik regional atau kontak panas atau metamorfisme. Untuk karakteristik fisiknya itu berwarna hitam mengkilap seperti logam, sangat keras dan rapuh. Untuk kandungannya memiliki kandungan karbon tetap yang sangat tinggi, lebih dari 86% hingga 98%, dan kandungan senyawa volatil serta air yang sangat rendah. Penggunaannya itu digunakan untuk pemanas rumah tangga di beberapa negara, dalam industri sebagai bahan bakar dan kadang sebagai filter air. Untuk suhu dan tekanan itu membutuhkan suhu dan tekanan yang paling ekstrim atau sangat panas. Kemudian ke lingkungan pengendapan, lingkungan yang dimana material organik atau gambut terakumulasi secara umum dibagi menjadi lingkungan aluvial, lingkungan delta, lingkungan pantai, dan lingkungan danau. Yang pertama itu ada lingkungan aluvial atau fluvial. Lingkungan ini terjadi di dataran banjir sungai, di mana rawa-rawa terbentuk di sekitaran aliran sungai yang sering berpindah. Batu bara yang terbentuk di sini umumnya eh, tidak terlalu tebal atau luas, namun bisa sangat murni. Yang kedua itu ada yang paling penting adalah lingkungan delta. Lingkungan ini adalah lingkungan transisi antara sungai dan laut. Karena suplai sedimen dari sungai dan kondisi tergenang air yang luas delta, lingkungan ini secara geologis dianggap paling ideal untuk membentuk endapan batu bara yang tebal dan luas. Yang ketiga yaitu ada lingkungan paralit atau pantai. Lingkungan ini mencakup lagun, rawa pasang surut atau dataran lumpur di belakang tanggul pasir. Lingkungan ini dipengaruhi oleh air laut sehingga seringkali batu bara di sini memiliki potensi kandungan sulfur yang lebih tinggi akibat pengaruh salinitas. Kemudian lingkungan yang terakhir itu adalah lingkungan danau atau lakustril, yang dimana pada lingkungan ini akumulasi material organik di lingkungan danau dangkal eh, ini umumnya ditemukan di cekungan intermountain atau cekungan antara pegunungan. Baik, adapun kesimpulan dari eh, presentasi ini, yaitu batu bara adalah batuan sedimen kaya karbon yang terbentuk melalui proses panjang yang disebut qualification. Dimulai dari akumulasi material organik di lingkungan tergenang air atau anaerobik seperti rawa menghasilkan gambut atau peat.
Gambut kemudian terkubur oleh sedimen lain, meningkatkan suhu dan tekanan yang secara bertahap, melepaskan air dan gas untuk meningkatkan kandungan karbon, mengubahnya dari lignit ring terendah hingga antrasit yang merupakan ring tertinggi. Secara geologis, lingkungan delta yang dimana terbentuknya batu bara itu dianggap sebagai lingkungan pengendapan paling optimal karena menyediakan suplai vegetasi yang melimpah, seperti banyak tumbuhan, kondisi aerobik yang stabil, dan laju subsiden dukungan yang ideal, dan memungkinkan pembentukan lapisan batu bara yang tebal dan ekonomis dalam siklus pengendapan yang berulang. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.